Ana kidung rumeksa ing wengi teka hayu luput ing lara luput bilae kabeh jin setan tatan purun paneluhan anono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput genia teman tirta maling adoh tan gendak mring mami duduk puluh pansirna. Sugeng dalu pra pamirsa sedaya. Puja-pujining ratri ing dalu menika kita sedaya tansah pinaringan rahayu, tansah pinaringan berkahipun Gusti. Pada malam ini di Balai Paseban Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi kedatangan seorang tamu yang mana beliaunya juga sosok budayawan Jawa. Kemudian beliaunya juga bisa dikatakan beliau sosok tokoh dalam dunia pewayangan. Beliau adalah Ki Goib Siswoyo, yang mana malam ini kita akan berbincang-bincang niki Kang. Berbincang-bincang tentang hal yang sering menjadi pertanyaan orang, yaitu tentang Sabdo Palon. Nah, nanti kita akan berusaha mencari fakta ataupun mencari berita tentang siapa sebenarnya Sabdo Palon. Ngoten, Kang Mas. Yeah. Nah, jadi di sini saya kedatangan sosok spesial ini menurut saya satu hal yang sangat luar biasa, karena sebenarnya saya dengan Kang Mas saya ini lama kita nggak pernah berjumpa karena kita mungkin sibuk sibuk di erep kita masing-masing. Nah, jadi pemirsa, di sini juga kebetulan Ki Goib Siswoyo membawa alat peraga berupa 2 buah wayang kulit, yang mana nanti beliau akan bercerita tentang siapa sebenarnya Sabdo Palon. Mungkin dari kita semua bertanya-tanya, ngoten Kang Mas, kathah tiyang ingkang nggadah opini. Banyak orang yang punya opini tersendiri, Sabdo Palon ini, Sabdo Palon itu. Nah, di sini nanti saya akan mencoba bertanya ke jenengan bagaimana menurut versi pewayangan itu sendiri, siapakah sosok Sabdo Palon. Jadi di acara malam ini acara yang spesial banget, karena sejak Belambangan hari ini tidak kemana-mana karena mungkin ada social distancing ya, ada PSBB. Jadi kita tetap memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada warga masyarakat dengan pengetahuan-pengetahuan seputar kejawen atau Sabdo Palon. Bagaimana kita mendengarkan sendiri dari Ki Goib Siswoyo. Monggo Ki. Yeah. Terima kasih Ki Joko. Sebelum saya menjawab yang menjadi pertanyaan jenengan, izinkan saya mengumandangkan satu doa cara orang Jawa yang disampaikan dalam satu tembang Gandang Gulo. Monggo kaleresan. Yang tembang ini
sering kita dengar di saat corona sedang berlangsung ini, atau di saat pagebluk niki nggih. Nah, dan memang barangkali ini menjadi satu tradisi yang dari zaman ke zaman, ketika dunia sedang dilanda pagebluk seperti ini, orang banyak yang kembali kepada kearifan lokal masing-masing. Di antaranya adalah orang Jawa. Monggo katuran. Ana kidung rumeksa ing wengi, teka hayu luput ing lara, luput bilai kabeh, jen setan tatan purun paneluhan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput genia teman tirta maling adoh tan gendak mring mami duduk puluh pansirna. Demikian Ki Joko. Semoga tembang ini bisa menjadi doa kita bersama. Satu doa. Iya. Dan harapan kita semoga kita semua diberi keselamatan di tengah pandemi corona yang sedang menjadi masalah dunia ini, menjadi trending topik hari ini. Dan seperti yang jenengan paparkan tadi tentang Sabdo Palon, bagaimanakah Sabdo Palon dari versi pedalangan atau pewayangan? Di dalam kisah pewayangan diceritakanlah bahwa di suatu kayangan tempat dewa yang saat itu bisa dikatakan kayangan Alang-alang Kumitir atau Undarandir Bawono, di sana bersemayamlah di dalam pewayangan yang dikatakan Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang. Betul. Saat itu Sang Hyang Wenang mempunyai sebutir telur atau tigan atau antigo. Barangkali sudah menjadi kodrat di dalam dunia pewayangan saat itu karena suatu sebab telur atau tigan itu jatuh dari tempatnya atau dari tangan Sang Hyang Wenang. Ada yang menceritakan telur itu dikulum. Dikulum karena ditanya oleh seekor burung, tidak menjawab. Ketika mau menjawab, telur itu jatuh. Nah, telur yang jatuh itu menjadi 3 orang. Kulit telur menjadi Tejomoyo. Ya, yang terkenal dengan togok. Antogok itu ya, Bedara Antogok itu ya. Terus putih telur menjadi Ismoyo, yang lebih dikenal dengan Semar. Lalu kuningnya menjadi Manikmoyo, yang Bedara lebih Guru. dikenal dengan Bedara Guru. Mereka bertiga adalah putra dewanya dewa. Dari derajat itu timbullah riak-riak di dalam hatinya masing-masing. Mereka berebut umur, aku sing lebih tua.
Tejomoyo mengatakan begitu karena apa? Aku kulit tendrok. Betul. Saya adalah cangkang telur itu. Karena saya yang paling luar, maka saya yang paling tua. Betul. Lalu Ismoyo juga tidak terima. Atau putihnya itu. Nah, wong mek dadi cangkange kok sombong men. Iki lho putih. Putih ngerti toh, maknanya suci dan sebagainya. Itu yang paling tua. Terus Manikmoyo karena dia merasa kalah wibawa dengan kedua saudaranya, dia diam saja. Menyadari keberadaannya. Iya. Lalu antara Tejomoyo dan Ismoyo ini mengadu kekuatan, mengadu kepandaian, beradu kesaktian. Zaman sekarang bahasanya duel lah. Nah, karena ingin diakui yang paling, yang terbaik dan sebagainya. Maka mereka berperanglah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Bahkan di situ sampai tidak pernah tertulis berapa lamanya ya. Iya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Lalu Tejomoyo atau Togog nantang. Wis, ngene. Ismoyo lek awake dhewe perang tanpa guna. Ora ning sing menang, ora ning sing kalah. Betul. Lalu Ismoyo menjawab, "Terus piye karepmu? Ayo. Kae gunung diuntal. Sing sapa iso nguntal gunung kae, ya ngelebokne, ya ngetokne. Itu yang jadi pemenang." Jadi Betoroan Togog minta untuk siapa yang bisa menelan gunung itu dia yang merasa apa ya menang gitu ya. Iya. Oke, karena yang nantang itu Togog atau Tejomoyo, ya wis, kowe dhisik. Togog lalu beraksi, gunung dijunjung, arep diuntal. Dengan kesaktiannya, Togog membuka mulutnya sedemikian rupa. Sebesar Sampai bisa, apa ya, kalau dalam bahasa Jawa itu nyaplok gunung itu. sampai bisa hampir menelan. Nah, tetapi dia tidak bisa memasukkannya ke dalam perutnya. Oh, Togog lah, Mulutnya lebar sekali. Betul. Terus diutah nih. Terus dimuntahkan Lagi. Wis, gak iso aku. Saiki kowe Ismoyo. Berarti belum bisa sampai menelan. Belum bisa sampai menelan. Lalu Ismoyo gilirannya untuk menelan gunung itu. Dengan kekuatan dan kesaktiannya, gunung diangkat, dia buka mulutnya, gunung ditelan. Sampai badannya membesar. Tetapi dia tidak bisa mengeluarkan atau memuntahkan gunung itu. Sehingga tertahan di dalam perutnya. Maka keduanya yang tadinya itu berwajah atau berparas tampan, rusaklah bentuk raganya. Akibat ulah mereka sendiri. Togog mulutnya yang lebar sekali, Semar perutnya besar sekali. Berarti di sini bisa saya ambil kesimpulan bahwa hendaklah kita menerima apa yang ada, kan gitu ya Pak Dalang ya? Iya. Jangan pernah kita itu menawi bosot nitipun tiang Jawi puwo-puwo ngoten niku. Angkara murka. Nggih, monggo lanjut. Lalu keberadaan mereka berdua diketahui oleh Sang Hyang Menang. Lalu Sang Hyang Menang turun. Dimarahi keduanya. Kowe kuwi kok ora nrimo marang panduming kuwasa, ora nrimo marang panduming Gusti. Kowe kakean cangkem kowe, nganti kaya ngablak kaya ngono sampai lebar seperti itu. Terus kowe Ismoyo kakean panganan kowe, nganti wetengmu kaya ngono kuwi.
Dan itu merupakan satu sabda ya Iya, mungkin ya. iya. Nah, karena keduanya bersalah di hadapan Sang Hyang Wenang, maka keduanya dihukum. Saiki kowe tak hukum ora tak keparangke mapan ning kasuwargan utawa ning kayangan yang penuh dengan segala kelebihannya. Kowe Tejamaya asalmu saka Antiga, kowe tak jenengke Togog. Kowe tak udhunke ning bumi ning Ngarcapada. Momong golongane wong Angkara. Bathara Antogog. Bathara Antogog atau Antiga atau Togog. Itu menjadi pamong orang-orang yang berwatak angkara murka. Angkara murka. Kamu Ismaya atau sekarang kamu saya namakan Semar. Kamu juga saya hukum turun ke bumi, tetapi ngemong bangsaning satriya luhur atau orang-orang yang berjiwa luhur. Bagaimanapun juga walaupun mereka menangis, walaupun mereka minta maaf, minta diampuni dan sebagainya, tidak bisa. Sabda Brahmana Raja, sabdaning pandita, pengendikaning ratu, sepisan dadi Tan bisa ora kena wola-wali. Satunya kata dan tindakan. Lalu mereka berdua turun ke bumi. Masih menyisakan satu, yaitu Manikmaya. Manikmaya atau Bathara Guru. Nah, Manikmaya yang merasa masih sempurna, tampan perawakannya, tanpa cacat dan sebagainya, dia merasa menang. Timbul angkara Karena murkanya. kedua saudaranya sudah dihukum seperti itu. Nah, kata hatinya yang merasa paling bagus itu bisa dibaca oleh Sang Hyang Wenang. Manikmaya, kowe ora beda kaya kakang-kakangmu. Kowe rumangsa pinter dhewe, bagus dhewe, mulya dhewe. Karena kuwi kowe duwe luput. Kowe tak hukum, kowe tak paringi cacat. Tanganmu loro kuwi tak tambahi loro meneh, tanganmu papat. Kowe ya tak hukum. Oh, berarti yang di dalam pewayangan itu kenapa Bathara Guru mempunyai 4 tangan itu adalah hukuman dari Sang Hyang Wenang ternyata. Iya. Jadi itu ternyata hukuman dari Sang Hyang Wenang, pemirsa. Monggo, lanjut. Nah, kenapa demikian? Agar Bathara Guru tidak menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang congkak merasa paling sempurna. Karena tangannya sudah cacat. Nah, lalu diberi tugas dan juga sebuah hukuman untuk menjadi rajanya para dewa. Nah, masing-masing sebenarnya mempunyai tugas yang sama beratnya, yang sama pentingnya. Togog itu iri dengan Semar. Penak kowe, Mar. Sing mbok omong bangsane wong apik-apik. Penak le nuturi, penak le ngomongi. Bareng aku iki sing tak mong bangsane wis sing pecicilan sing pating bedigas. Penak kowe, Mar. Tapi Semar juga membantah. Aja ngono, Kang. Kowe nyawang aku penak, aku nyawang kowe iki ya penak kowe. Kamu lebih enak. Loh kok iso, Mar? Bisa. Yang saya omong itu ndak pernah senang hidupnya. Bertapa, tirakat, menolong orang. Nggak sempat senang hidupnya. Yang mana semua itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Nggak boleh punya pamrih. Enak kamu. Pasti kaya yang kamu mau. Menguasai dunia, menjadi raja dan sebagainya. Begitu. Iya. Lalu mereka berdua menyadari bahwa sama-sama berat. Sing penak adimu, Bathara Guru. Manggening kayangan, Semua serba ada. semua serba ada sing dimong para dewa, dikerumuni widodari-widodari yang cantik-cantik.
Tapi Bathara Guru juga merasa bahwa itu bukan tugas yang lebih ringan. Karena apa? Yang diemong itu dewa, di mana mereka punya pengetahuan, punya kepandaian, punya kesaktian yang melebihi manusia. Jadi Bathara Guru ini harus Ekstra lebih hati-hati. brilian gitu ya, harus lebih harus brilian. hati-hati Iya, lagi. harus hati-hati. Nah, sejak mereka bertiga dengan tugasnya masing-masing, dimulailah lakon dunia ini. Jagat ini. Iya. Lalu sudah ada manusia di bumi dengan cerita berbagai macam hal Dan yang versinya ya. versinya masing-masing. Yang di Emong Togok itu juga merasa yang paling baik, yang paling benar, dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya yang luas. Siapa yang berani menentang dia, habis. Lalu di satu sisi yang di Emong Semar juga begitu. Hidup ini kok begini terus, miskin terus. Isinya hanya nyembah Iya, ke Gusti ya. Iya, harus menolong orang. Mau berbuat buruk sedikit sudah dimarahi, sudah dihukum dan sebagainya. Jangankan berbuat, kita baru berniat saja. Iya, kita punya niat saja sudah dibaca oleh Semar, karena dia sebenarnya dewa, bisa membaca suara hati yang diemongnya. Kawulonya gitu. Iya. Nah, karena mereka berdua adalah satu kelompok yang sangat berseberangan, mereka sering bertemu dan sering bertengkar, sering berperang. Dalam kondisi seperti ini biasanya dewa-dewa itu diturunkan Untuk melerai. Terus kamu yang ngemong bagaimana, Kakang Semar? Kamu bagaimana, Kakang Togok? Begitu. Dan itu tidak pernah ada habisnya, dari zaman ke zaman, ganti generasi, tetap seperti itu. Atau bisa dikatakan kalau sepengetahuan saya, ngapunten Kang Mas Dalang, Nggih. kalau dalam pengetahuan saya kan kehidupan ini satu dualisme kehidupan yang nggak bisa dipisah antara baik dan buruk, gelap dan terang dan sebagainya. Apa mungkin itu yang dimaksud? Iya. Jadi saya kira di dalam ajaran apapun, hal yang ini tidak pernah bertentangan. Dualisme ini selalu ada di dalam ajaran agama, kamruh dan sebagainya, antara kiri dan kanan, antara baik dan buruk. Apakah yang buruk itu selalu kita salahkan? Tidak semudah itu. Apakah yang baik ini selalu benar? Juga tidak semudah itu. Masing-masing ini adalah sebuah pelajaran atau buku yang harus kita pahami maksudnya. Dan ini semua adalah skenario Tuhan. Skenario Tuhan. Iya, yang kita manusia hanya bisa menjalaninya sebisa mungkin dengan keikhlasan. Nah, disinilah pemahaman manusia menjadi bertingkat-tingkat. Kalau di dalam bahasa agama atau bahasa kafroh, bisa kita baca dari doa seseorang. Gitu ya. Dengan doanya itu dia tingkatannya di mana? Betul. Ada orang berdoa begini, ya Tuhan, atau ya Allah, atau ya Sang Yang Widi dan sebagainya. Jauhkanlah saya dari Sifat angkara. cobaan-cobaan, jauhkanlah saya dari sifat-sifat yang buruk, agar saya bisa mengabdi kepadamu dengan lebih baik. Biasanya memang seperti itu Ya, kebanyakan. ya. Jadi dia selalu berdoa, meminta, berdoa. Jadi dia selalu berdoa, hidup itu yang enak-enak gitu loh. Jangan ada cobaan yang berat dan sebagainya. Itu satu sisi doa sekelompok manusia. Ada doa lagi yang barangkali ini tingkatannya sudah lebih tinggi, barangkali begitu. Begini, ya Allah, atau ya Tuhan, atau ya Sang Yang Widi, begitu. Kalau aku sedang engkau coba, kalau aku sedang engkau uji,
kuatkanlah aku menerima ini semua. Ini satu doa di atasnya. Ada lagi satu tingkat di atasnya. Ketika ada cobaan, ada ujian dan sebagainya, dia berdoa begini, ya Tuhan, semoga Engkau beri pemahaman kepadaku agar aku tahu maksud Engkau atau maksudmu atau maksud penjenengan Tuhan. Sekarang seperti keadaan yang sedang carut marut ini, karena pandemi COVID-19 ini, setiap orang dengan doanya masing-masing, dengan caranya masing-masing, tetapi tetap kita bisa pilih menjadi 3 doa ini. Yang satu, ya Allah selamatkan aku dari wabah ini, agar aku bisa beribadah kepadamu, agar aku bisa hidup lebih baik. Di satu sisi, mungkin seperti doa yang kedua tadi, ya Allah atau ya Tuhan, semoga aku selamat dari wabah ini. Satu sisi, doanya seperti aku, ya Tuhan, apa maksudmu dengan ini semua? Begitu. Monggo, kalau disambi kopi ini pun. Jadi pemirsa, sangat menarik bahasan kita malam ini. Ternyata penjabaran Sabdo Palon itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah itu. Siapa sebenarnya Sabdo Palon itu tidak hanya seperti yang Sabdo Palon ini si A, Sabdo Palon ini tidak ya. Tapi masih perlu penjabaran lagi untuk mengetahui siapa sebenarnya Sabdo Palon. Monggo dipun lajengaken. Kita berlanjut kemana ini, Ki Joko? Siapa setelah Semar tadi seperti itu dan kita tahu bahwa dualisme kehidupan itu yang nggak pernah pisah. Apa peran Sabdo Palon ini di kehidupan ini? Atau yang bisa dikatakan Sabdo Palon itu adalah Ismoyo Jati atau Eyang Semar. Monggo katuran. Iya. Karena ini juga pewayangan versi Jawa, akhirnya mengalir pada satu kisah atau legenda atau mitos atau apa namanya, yang orang Jawa mengatakan Sabdo Palon, yang sebenarnya juga Ismoyo atau Semar itu tadi. Banyak orang merasa ditemui oleh beliau, banyak orang merasa mendapat petunjuk dari beliau dan sebagainya. Merasa dekat dengan beliau. Dengan versinya masing-masing. Tetapi itu semua juga tidak serta-merta benar. Karena harus kita pahami bahwa di dalam ajaran Jawa itu wong Jawa kuwi kebak pasemon. Yang artinya penuh dengan kiasan, penuh dengan kata-kata perumpamaan. Ya, perumpamaan, lambang dan sebagainya yang harus kita cermati atau kita gali maknanya. Berarti tidak bisa serta-merta ada seorang pujangga ngomong A harus kita telan mentah-mentah A, nggak bisa seperti itu ya? Tidak bisa. Tidak semudah itu ya. Karena begini, kalau kita berpatokan pada cerita pewayangan, siapa yang diemong Semar itu mempunyai sifat-sifat yang sangat istimewa dalam hal kebaikan, dan biasanya diemong Semar itu adalah terah tumerah dari raja-raja tanah Jawa. Punya titisan. Ya. Nah, karena diemong oleh Semar, maka dia orang yang punya kelebihan kebaikan di atas rata-rata manusia. Ciri-cirinya seperti itu. Ciri-cirinya seperti itu. Bukan berarti dia punya kesaktian lebih, tidak selalu begitu. Tetapi dia punya kebaikan, punya keluhuran budi pekerti yang tingkatannya di atas rata-rata manusia. Dan di dalam cerita pewayangan, mulai Prabu Yayati sampai Prabu Gajah Hoyo, sampai
Sentanu sampai Abiyasa, Pandu, Arjuna, terus Abimanyu, sampai nuwun sewu terakhir yang bisa kita kenali adalah Prabu Brawijaya. Yang di dalam pewayangan saya bawa ini tokohnya. Ini adalah gambaran tokoh Prabu Brawijaya. Nah, yang di Emong Semar ini biasanya orangnya, sosoknya itu mempunyai bahasa yang bagus, mempunyai bahasa yang mendamaikan, dan bahasanya mudah dipahami oleh rakyatnya atau oleh bangsanya. Dan bahasanya biasanya tidak provokatif, bahasa-bahasa yang lembut, Lebih menyejukkan. lebih menyejukkan dan sebagainya. Apakah saudara-saudara kita, siapapun dia yang merasa ditemui Semar dan sebagainya sudah seperti ini? Kedunungan. Nah, bisa kita lihat dari bagaimana perwatakan Kesehariannya. atau karakternya. Kesehariannya ya. Bisa. Iya. Dan di dalam sejarah wayang itu, turun temurun yang di Emong Semar itu memanggil Semar itu Kakang. Kakang Semar. Kakang mulai turun temurun sampai Arjuna itu ya Kakang. Apakah itu tidak apa ya, tidak menjadi satu napa ngapun kalau orang Jawa mengatakan ngelama. Karena Kakang itu kan saking dekatnya. Iya. Padahal jarak antara Mbah Semar dengan Arjuna kan sangat dan sangat jauh. Begitulah orang Jawa mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Yang dimaksud Kakang itu bukan berarti seperti jenengan pada saya, tidak selalu begitu. Tetapi yang dimaksud Kakang di sini adalah orang yang bisa ngomong adiknya. Nek adike kluwen ya digolekne pangan. Nek adike arep tiba ya ditulungi. Nek adike arepe nemoni bahaya juga dilindungi. Berarti bisa saya garis bawahi sosok tokoh Eyang Semar ini yang dimaksud dengan pamomong, beliau sangat mengerti dengan kebutuhan yang dimong itu ya. Betul, iya. Jadi begitu. Makanya kadang-kadang kita melihat YouTube, melihat media sosial, banyak yang mengatakan saya ditemui ini dan sebagainya. Ya, kita harus melihat lebih dalam, benarkah demikian? Gitu. Tapi terlepas itu hak mereka itu hak mereka mau mengklaim mereka ditemui siapa, itu kan hak mereka. Cuma menurut di pedalangan sendiri tidak semudah itu untuk, bahkan kadang seorang dalang yang sudah senior pun tidak bisa ditemui Semar, atau gimana itu? Sampai hari ini, sejak saya menjadi dalang, saya kenal dalang mulai kelas Pak Mante, Pak Anom, sampai teman-teman dalang di daerah. Saya belum pernah mendengar kabar seorang dalang itu merasa menjadi Semar atau ditemui Semar. Kan aneh. Nah, padahal setiap hari bergelut dengan wayang itu, dan sosok yang sangat urgen di wayang itu adalah Semar. Sangat digandrungi ya. Dan hampir setiap pagelaran itu Semar ada. Tapi tidak pernah ada sosok dalang yang mengaku kedunungan Semar. Nah, jadi ini ada satu bahasan lagi pemirsa, mungkin kita akan rehat sejenak, kita lanjut di sesi berikutnya yang kayaknya lebih seru ini ya. Jadi tetap di Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV, tetap di channel YouTube Ki Joko Gondrong. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share untuk supaya kita bisa memberikan informasi-informasi terbaru tentang Sabdo Palon atau Tanah Jawa ini, babat iya. Tanah Jawa. Walaupun kita awali dari hal yang kecil ini, semoga tayangan-tayangan kita nanti bisa
memberikan satu manfaat ilmu pengetahuan, minimal yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi kiranya saya akhiri dulu. Monggo, Kita ketemu nanti di sesi kedua. Rahayu, rahayu, rahayu. Ana kidung rumeksa ing wengi teka hayu luput ing lara luput bilai kabeh jin setan tatan purun paneluhan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput genia teman tirta maling adoh tan gendak mring mami duduk puluh pansirna